Ya, kita mulai ya. Di sini kita akan masuk ke bab 6 ya, sambil nanti mengenalkan sedikit bab 6 walaupun belum ada bukunya. Oke. Di sini kita akan mengenalkan kepada kalian karena di dalam bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang untuk kata kerja nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok. Ya, kita di sini kata kerja di dalam bahasa Jepang disebut dengan doshi. Ya, doshi itu kata kerja. Jenis-jenis kata kerja itu ada beberapa bentuk perubahan nantinya. Yang pertama yaitu godang doshi. Maksud dari godang doshi di sini adalah satu perubahan. Ya, satu perubahan. Yang kata kerja ini dalam bentuk kamus memiliki ciri-ciri berakhiran i. Ya, jadi sebelum mas ada huruf i. Ya, sebelum mas ada huruf i. Sebelum mas ada huruf C. Sebelum mas ada huruf ri. Sebelum mas ada huruf B. Ya, sebelum mas ada huruf ni. Sebelum mas ada huruf mi. Sebelum mas ada huruf ki. Dan sebelum mas ada huruf ki. Ya, dan juga si. Jadi gini penjelasannya. Jadi kan kemarin sudah mengenal ya, kata kerja itu kan belakangnya ada masnya. Ya, jadi nanti kosakata kata kerja itu yang termasuk kelompok kata kerja itu ada mas di belakang, itu masih kata kerja. Nah, yang termasuk kelompok ke-1 sebelum mas ini ya, sebelum dia yang dikosong di sini itu ada huruf i. C, ri, bi, ni, mi, i, si. Ya. Contohnya di sini kita menggunakan kata kerja yang pertama yaitu aimas. Ya, di dalam bahasa kita artikan bertemu. Ya. Nah, dia termasuk kelompok 1 karena di sini ada i-nya. Ya, ada i-nya. Ya. Nah, sedikit huruf contoh-contohnya ada yang di depan tadi ya. Jadi contohnya yang kedua yaitu yang ada ci-nya. Macimas. Jadi di sini diartikan menunggu. Nah, ini ciri dari kelompok ke-1. Ada ci sebelum mas. Ya, nah ciri semuanya itu ada di iciri binimi kikisi. Iciri bin. Ya, jadi ini kelompok pertama. Jadi kelompok-kelompok kata kerja nanti ada cirinya yaitu iciri binimi kikisi. Jadi kalau menemukan sebuah kata kerja kok di depannya mas itu ada huruf iciri binimi kikisi, berarti dia kelompok ke-1. Ya, kelompok ke-1. Nah, terus pada waktu ya merubah bentuk kamus ya, merubah bentuk kamus bunyi ya yang bervokal iciri binimi kikisi itu menjadi vokal u. Ya, menjadi vokal u. Jadi iciri binimi kikisi menjadi utsuru bu nu mu ku bu su. Yang perlu diperhatikan di sini ya, perubahan bentuk kamus kenapa yang ci ya kok perubahannya menjadi cu ya, karena di sini di dalam huruf hiragana untuk huruf ta itu tidak ada huruf tu. Ya, jadi modalnya itu su, ta, ci, su, te, to. Ya, jadi perubahan bentuk kamus itu menjadi bunyi yang bervokal u. Ini kan bunyi ci. Untuk ci tadi dia mempunyai
ciri mas belakangnya. Nah, kalau yang U, cara merubah menjadi bentuk vokal U, tinggal menghilangkan bentuk mas, terus diubah menjadi vokal U. Ya, menjadi vokal U. Jadi contohnya yang di situ, hai mas, maka bentuk vokal kamusnya menjadi au. Ya, menjadi au karena di sini masnya hilang, i-nya berubah menjadi u. Yang kedua yaitu maci mas, masnya hilang, c-nya berubah menjadi vokal u. Matsu. Fungsi dari bentuk kamus pada waktu kita belum mengerti sebuah kosakata kata kerja, kalau kita mencarinya lewat Google Translate di HP, mungkin dalam bentuk mas seperti ini kita bisa mendapatkan arti dari sebuah kata kerja. Tetapi kalau mencarinya di kamus secara kita buka secara manual, harus diubah menjadi vokal. Itu aja bedanya. Dan nanti bahasa bicara dengan teman orang Jepang sebaya seumuran yang dipakai ini. Yang dipakai bentuk kamus. Bahasa teman nanti. Gitu ya. Jadi ini aja pengenalannya untuk bentuk kelompok 1. Ya, di sini sedikit pengenalan untuk kelompok kata kerja pertama. Ya. Contoh ya. Di sini ikimas, iku ya. Jadi iku, iki, ikimas. Ya, jadi perubahannya dari bentuk kamus bervokal u diubah menjadi iki bervokal i, terus ditempelin huruf masu. Ya, ini cara kebalikannya. Contoh yang kedua yaitu asobu. Diubah menjadi bunyi vokal i terus ditempeli mas. Asobimas. Sagasu. Diubah menjadi sagasi menjadi sagasimas. Tatsu menjadi taci menjadi tajimas. Ya, itu. Oke, kita ke atas ya. Oke, berarti kalau ini Mas, coba dari ini kelompok ke-1. Jadi kelompok ke-1 merubah kata kerja tinggal bunyi i berubah menjadi u aja, ya. Ya, coba Mas Kris. Kai Mas membeli diubah kamus menjadi kau. Kau, itu aja. Jadi masnya hilang, bunyi i diubah menjadi bunyi u. Ya, Mas Kanisang, Aimas menjadi masnya hilang, bunyi i menjadi u. Hilang anunya, suara mic-mu hilang. Au, ya, oke. Ya, Mas. Aku close dulu ya. Ini kok jaringannya error ya? Oh ya, Mas Kris. Maci Mas menunggu. Berarti untuk perubahan bentuk kamusnya menjadi matsu. Matsu. Ya. Untuk huruf hiragananya sudah pernah menghafal tak a i u e o kakiku keko gitu ya, Mas Kris? Sudah baca-baca Sensei, belum. Ya, jadi ini yang penting perubahannya tahu untuk bunyi a-nya pakai bagaimana, bunyi i-nya bagaimana. Ya kan, vokal di dalam huruf hiragana ataupun huruf katakana nanti bervokal a, i, u, e, o. Ya kan? Nah, yang sekarang terpampang di layar ini yang bervokal i. Ya, ini yang bervokal i. Nah, nanti yang untuk merubah ke dalam bentuk kamus diubah ke dalam yang bervokal u. Ya.
Ya, kalau tachimas menjadi Tasu. tatsu. Ya, jadi memang Tatsu. di TSU ya, TSU. Nah, ini anu masuk. Oke. Sudah, Mas? Mas Tony? Ya, udah masuk Sensei. Ya, ya. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini untuk yang bunyi nyari. Ya, bunyi ri. Kata kerjanya wakarimas. Jadi sebelum mas ada bunyi ri. Aduh, hilang lagi. Cukurimas. Sebelum mas ada bunyi ri. Ya, jadi inilah yang termasuk kelompok kata kerja pertama, dia mempunyai iciri wakarimas. Oke, Mas Tori sudah? Suaranya masih hilang ya? Saya Cek. Mas Kris gimana Mas Kris? Kedengaran Sensei. Dengar, Mas Kris dengar. Ya Ini Sensei. udah. Gimana Sensei? Udah. Sudah dengar. Udah. Oke. Ya. Ya, mencoba merubah bentuk kata kerja bentuk mas menjadi bentuk kamus. Gimana wakari? Wakari mas. Maka perubahan menjadi kamusnya menjadi Kamus. vokal I berubah menjadi vokal U gitu aja. Aduh, hilang Sensei, aku bingung ya. Gimana? Suaranya hilang-hilang. Mas Kris jelas sih? Cek. Gimana? Nggak dengar? Ya, Mas Kris coba. Mas Apa ya? Kris, wakarimas menjadi Wakaru. Ya. Sukurimas menjadi Sukuru. Ya, jadi vokal-vokal ini akan berubah menjadi vokal U. Jadi I, ya, ri berarti menjadi ru. Gitu aja. Terus yang selanjutnya yang asal B ya. Di sini mas ada bunyi B. Hilang ya? Gimana? Mati ya Sensei? Ya? Bisa mendengar kok suara sampean saya. Bisa. Ya, coba Mas terus lagi. Asal bimas menjadi Asobu. asobu. Era bimas menjadi Erabu. erabu. Ya. Terus yang bunyi ni. Ini juga akan berubah nanti menjadi bunyi nu atau u. Ya, jadi ini sebelum mas ada ni di depannya. Sini mas, maka bentuk kamusnya menjadi Shinu. Ya. Terus mi, ya ada bunyi mi sebelum mas. Mi mas, maka bentuk kamusnya menjadi Yomo. no mi mas, maka bentuk kamusnya menjadi Nomo. Ya. Iki mas, ada mas. Iku. Kaki mas menjadi kaku. Oyogi mas. Oyogu. Kaki mas. Kagu. Sagasi mas. Sagasu. Hanasi mas. Hanasu. Ya, jadi ini vokal-vokal yang iciri, yang pada waktu menemukan sebuah kata kerja yang di belakang huruf ini ada mas, iciri bini miki kisi itu ada mas, berarti dia kelompok pertama. Ya, kelompok pertama. Jadi menjadi kelompok pertama dengan ciri adanya bunyi i.
di belakang ini. Oke. Gimana, Mas Tony? Udah masuk. Oke. Ya udah. Ya. Tapi masih mati-mati ya. Ya, ini perubahan bentuk mas menjadi bentuk kamus menjadi mas. Jadi yang kita balik sekarang yang dari bentuk kamus diubah menjadi mas. Nah, berarti dari vokal U menjadi bunyi I dulu, baru masuk atau ditambahin mas di belakangnya. Ya, contohnya iku, iki, iki mas. Asobu, asobi, asobi mas. Ya, jadi ini perubahan yang kalau tadi dari bentuk mas menjadi kamus, kalau yang kedua di sini itu dari bentuk kamus menjadi bentuk mas. Ya. Dalam bahasa kita kalau kita menggunakan bentuk kamus ini untuk bahasa teman, ngoko, ya. Kalau yang iki mas itu kromo inggil halus, ya ada mas-mas di belakangnya itu kata kerja yang halus. Gimana untuk kata kerja kelompok pertama? Mengerti, paham? Mas Tony gimana? Iya, ini hilang, masih kok hilang-hilang. Apanya yang hilang? Di sini kelihatan. Suaranya katanya. Saya jelas melihat suara, mendengar suara sampean jelas saya. Saya sensei itu mungkin jaringan saya sensei. Jadi Gitu. Enggak jelas. Enggak. Suaranya. Stabil mungkin ya dari sini, dari daerah saya. Oke. Oke, bisa kira-kira ya, tapi bisa bahasa ya. Iya, dikit-dikit lah sensei. Ya. Oke, tadi kelompok kata kerja kelompok pertama ya, yang mempunyai iciri binimi disebut dengan godang dosi ya, 5 perubahan. Yang kedua yaitu icidang dosi, yaitu 1 perubahan. Kata kerja ini dalam bentuk mas semua berakhiran mas ya. Nanti sebelum mas itu vokal yang berbunyi bunyinya ya, bunyinya tapi ada juga yang berakhiran i. Jadi mempunyai, tapi jumlahnya sedikit, mempunyai ciri seperti kata kerja kelompok pertama. Ya, mempunyai kata kerja kelompok pertama, tetapi dia kelompok kedua, tetapi jumlahnya sedikit untungnya. Ya, jadi kita mudah menghafal. Contoh di sini, kata kerja yang termasuk kelompok kedua, yaitu nemas. Ya, yang diartikan tidur. Ya, di sini ada bunyi ne. Ya, ada bunyi ne. Tabe mas, ada bunyi b. Ake mas, ada bunyi k. Ya, jadi tabe mas makan, ake mas membuka. Jadi vokal-vokalnya yang mempunyai vokal itu dia termasuk kelompok kedua. Ya, termasuk kelompok kedua. Namun ada yang berakhiran imas. Ya, yang berakhiran i itu tidak, jumlahnya tidak banyak. Ya, mimas ya, melihat. Imas ada. Nah, di sini ada huruf mi ya, ada huruf mi pada tadi iciri binimi. Loh, ini kan mas depannya mi, sebenarnya kelompok pertama. Tapi kenapa dia kelompok kedua? Nanti kita lihat jadi dalam bentuk kamusnya. Terus yang kedua yaitu imas. Sensei ini ma i di depan mas. Kenapa dia kelompok kedua? Ya, itu nanti kita ubah ke dalam bentuk kamusnya. Ya, ini juga okimas. Ini sensei di depan mas ada ki. Padahal ki tadi kelompok ke-1. Kenapa dimasukkan dalam kelompok kedua? Nah, nanti pada waktu kita mengelompokkan sebuah kata kerja, kita harus bisa merubah kata kerja itu menjadi dalam bentuk kamus. Ya, dalam bentuk kamus. Nih. Kalau yang tadi ya, untuk kata kerja kelompok pertama, bunyi iciri binimi langsung diubah menjadi bunyi vokal u. Tetapi untuk cara kelompok kedua, perubahan menjadi bentuk
Muas, ya, cara merubah bentuk mas adalah menghilangkan akhiran ru, lalu ditambah kata mas di belakangnya, ya. Ya, jadi ini kita ubah kebalik dulu ya. Jadi yang mimas, ya, pada waktu kita merubah menjadi bentuk kamus, mi mas, masnya hilang menjadi mi. Nah, masnya itu diganti huruf ru. Jadi merubah bentuk kamusnya miru. Ya. Terus oki mas menjadi oki. Masnya diganti huruf ru. Okiru. Terus imas ada i, ya. I-nya tetap ditambahin ru. Ya. Terus ne mas ne. Ne-nya tetap, masnya diganti huruf ru. Tapi masnya hilang, tetapi masnya diganti huruf ru. Ya, jadi pengertian di sini untuk kelompok kedua, ya, kata kerja yang mempunyai kelompok kedua yaitu mas, ya, yang mempunyai bunyi mas. Cara merubah bentuk kamusnya, e-nya tetap, bunyi e-nya tetap, terus masnya hilang diganti huruf ru. Contohnya tadi tabimas. Maka perubahan kamusnya menjadi tabiru. Ya, masnya diganti ru. Terus akemas. Ake-nya tetap, masnya hilang diganti ru. Ya, jadi ini cara pengelompokan sebuah kata kerja, ya. Terus yang contoh, ya, umpamanya di sini yang tidur Mas Kresang. Nih Mas, maka perubahan kamusnya menjadi Neru. Oke. Terus Mas Tony yang untuk bangun tidur, oki Mas menjadi okiru. Ya, jadi ciri untuk merubah kamus, ya, bentuk kamus kelompok 2 itu nanti kalau diubah menjadi bentuk kamus, belakangnya mempunyai bunyi eru dan iru. Ya, jadi bentuk kamus kelompok kedua kalau kita ubah ada iru dan eru, ini contohnya. Taberu, akeru, neru, okiru. Ya, jadi bentuk kamus ini menjadi kelompok kedua, kata kerja yang mempunyai kelompok kedua. Gitu ya. Jadi ini pengelompokan kata kerja dulu, cara mengenalkan kepada kalian bahwa ini kelompok berapa sih, kelompok berapa gitu. Oke. Maaf Sensei mau tanya. Ya, silahkan. Membedakan yang untuk ketik kelompok 2 sama yang pertama gimana Sensei? Ini kan ada oki Mas juga pakai ki. Iya, makanya untuk kelompok pertama dan kedua kita ubah ke dalam bentuk kamus. Dalam bentuk kamus. Kalau bentuk kamus kelompok kedua, kalau kita ubah ke dalam bentuk kamus mempunyai akhiran eru dan iru, dia kelompok kedua. Ya kan? Tapi kalau untuk bentuk kamus kelompok ke-1, kalau kita ubah ke dalam bentuk kamus mempunyai bunyi u tadi, Mas. Utsuru,
Bunumu kudusun. Ini yang menjadi ciri. Bedanya di sini. Jadi kalau nanti memang nanti ada sebuah kata kerja yang dalam satu kata kerja itu kita bisa ubah ke dalam bentuk kelompok satu dan kelompok kedua, tetapi arti bahasa kita berbeda. Arti bahasa Indonesianya berbeda. Ya, jadi ini nanti fungsinya jauh ke depan nanti untuk kenapa harus kita mengenal kelompok 1 dan 2 itu nanti fungsinya ada di jauh nanti, ya. Nah, di sini bentuknya Mas yang membedakan. Kalau kelompok kedua, kalau diubah kamus, belakangnya ada eru dan iru. Tapi kalau untuk bentuk kamus kelompok ke-1, diubah kamus, bunyinya menjadi utsuru bunumu kubusu. Ini yang membedakan. Ya, yang membedakan ini. Untuk kelompok ke-1 dan kedua. Oke, mengerti? Paham Mas Tani? Mas Kris? Iya, berarti kalau yang kelompok 1 itu rata-rata cek. Iya, bisa. Berarti yang kelompok 1 itu rata-rata itu ya, Sensei. Ada I-nya ya belakangnya ya? Iya. Yang jelas itu tengahnya. Iya, sebelum Mas ada bunyi vokal I. Yang itu yang kelompok 1. Kelompok 1. Tetapi catatannya tadi di kelompok kedua ada yang mempunyai vokal I. Oh, itu ya. Ya kan? Nah, kalau nanti menemukan sebuah kata kerja itu bingung ini kelompok 1 atau 2, diubah ke dalam bentuk kamus. Kalau kata kerja itu diubah ke dalam bentuk kamus dengan 2 cara, ya ini contohnya Mas ya. Ini okimas ini ada dua Mas. Ada 2 arti dalam bahasa kita. Nanti tergantung kalimatnya. Contohnya okimas kita ubah dalam bentuk kamus yang pertama. Okimas kita ubah cara yang pertama, berarti masnya hilang, bunyi I menjadi U. Oku. Terus okimas kita ubah menjadi kelompok kedua. Okiru. Ya kan? Nah, tetapi di dalam bahasa Indonesia ini mempunyai arti yang berbeda. Yang di sini kita artikan meletakkan, yang di sini bangun tidur. Ya, jadi ini nanti sama-sama mempunyai vokal I sebelum mas, tetapi kelompok dalam kata kerja berbeda karena artinya berbeda. Artinya berbeda. Gitu. Ya, ini cara pengelompokan. Itu dulu, nanti kalau okutsu gitu bisa sih. Okut untuk perubahannya masuk ke mana? Kelompok mana? Perubahannya masuk ke kelompok berapa, Mas? Kalau kelompok pertama, untuk kata kerja pertama, dia tinggal satu aja. Gitu. Cek. Ya, bisa dengar, Mas. Ya. Itu. Jadi ini awal dulu, Mas. Jadi kan kalau dalam belajar bahasa Inggris juga kita mengenal kelompok kata kerja kan, ya. Nah, di sini pun kita mengenalkan kelompok kata kerja tetapi dalam bahasa Jepang. Gitu, Mas Chris. Paham ya, mengerti ya? Jadi untuk pengelompokan dulu aja. Ya. Oke. Terus ini yang kelompok kedua. Yang ketiga. Mana ya, Mas Tony?
Kalau untuk kelompok ketiga di dalam bahasa Jepang disebut dengan fukisokudoshi, yaitu atau bentuk spesial. Kenapa bentuk spesial? Karena kata kerja ini hanya ada dua buah, yaitu kata kerja kuru datang, kata kerja suruh melakukan. Ya, yang di sini kalau kita ubah ke dalam bentuk yang halus atau bentuk mas dari kuru adalah kimas. Bentuk mas dari suruh adalah simas. Ya, tetapi di sini suruh kita artikan melakukan. Suruh kita artikan melakukan. Biasanya digunakan untuk membentuk kata kerja yang berasal dari kata benda, kayak belajar, benkyo shimas. Ya, jadi contohnya di sini. Benkyo kan pelajaran. Benkyo suruh menjadi belajar. Setsume shimas, ya, atau setsume suruh. Ya, jadi kata kerja di kelompok ketiga cuma ada dua ini. Kuru, suruh, kimas, simas. Yang lain kelompok 1 ataupun 2. Itu aja nanti. Oke. Mana ini Mas Tony? Belum masuk ya. Ya, kita mencoba melihat dari kata kerja. Ya, kita melihat dari beberapa kata kerja yang ada di dalam yang ada di dalam contoh, nanti bisa menemukan. Ya. Sudah bisa Mas Tony ya? Sudah sih. Oke. Udah. Ya. Cepat mati. Kita di sini masuk ke kata kerja. Nih ya, jadi ini kata kerja yang termasuk kelompok pertama, ya, kata kerja yang termasuk kelompok pertama. Bahasa yang sebelah kiri itu bahasa kamus, ya, sebelah kiri itu bahasa kamus. Berarti nanti pada waktu kita merubah bentuk kamus, kita ubah menjadi bentuk mas, berarti vokal i diubah menjadi vokal i, ya, vokal u diubah menjadi vokal i, ditempelin mas. Contohnya di sini au, maka menjadi aimas. Ya, ya Mas Gresang, arau menjadi araimas. Araimas. Mas Tony, iu menjadi berarti iu mas gitu. I vokal u diubah menjadi vokal i terus ditempeli mas. Langsung aja imas berarti ya. Imas, i-nya 2. Imas. Iya, imas. Ya, yuk Mas Kris, utau menjadi Utaimas. Utaimas, menyanyi, ya. Kau menjadi bentuk masnya, Mas Tony? Kaimas. Benar.
Kaimas. Ya, benar, Kaimas. Yuk, Su menjadi Mas Kris? Suimas. Suimas. Cigau menjadi? Iya, cek. Ya, dengar. Cigau menjadi? Ya, ya. Ya, Cigaimas. Cigaimas. Ya. Sukau, Mas Kris? Sukaimas. Sukaimas. Narau menjadi? Naraimas. Naraimas. Ya, seperti ini. Jadi ini kelompok ke-1 yang apabila merubah ke dalam bentuk kamus, dia akan mempunyai vokal i, uu di belakangnya, ya, vokal uu di belakangnya. Nah, begitu juga dengan kata kerja kelompok yang selanjutnya, ya. Ini masih termasuk kelompok ke-1, ya, masih termasuk kelompok ke-1. Owaru berarti bentuk masnya, Mas Krisa? Cek. Mas Kris, bisa mendengar? Hilang, Sensei. Owarimas. Owarimas. Hai. Kakaru? Owarimas. Ya, Mas Torisan Kakaru? Yang ini? Hilang ya. Enggak, dengar, saya dengar. Menjadi? Cek, siapa sih? Mas Tony. Tony-san. Kakarimas. Kakarimas. Hai. Kresang, Komaru menjadi? Kakarimas. Ya, sudah. Kresang? Komarimas. Komarimas. Simaru menjadi? Tony-san? Cimarimas. Cimarimas. Suwaru menjadi? Kresang? Cimarimas. Ya, Simarimas. Untuk Kresang, Suwarimas menjadi? Jadi Suwarimas. Ya. Tonisang, Tomaru menjadi? Suwarimas. Sensei. Ya. Untuk Tonisang, Tomaru menjadi? Komarimas. Tomarimas. Gitu ya. Jadi masih banyak nanti. Kemarimas. Ya, nanti silakan lihat di ini kan kemarin sudah tak share ya. Nanti di kata kerja itu kalian untuk melatih ya kata kerja ini kelompok 1 yang kalau kita ubah dalam mas bagaimana ujuru bunumu kugusunya seperti apa gitu. Oke, kita nanti off dulu ini terus nanti masuk login lagi ya. Oke ya, kita off dulu, mati terus nanti